Halo teman-teman, saya Rizky Kasaputra, salam psikologi. Nah, pada hari ini saya ingin mereview sebuah film karya sutradara terkenal dari Korea yaitu Yoon Joo Jung. Film ini rilis di tahun 2008 dengan judul A Man Who Was Superman. Nah, namun yang mereview kali ini bukan saya nih, tapi ada dua teman saya, ada Pak Ahmad Mulyadi dan Erna Prihatingse. Langsung saja, check it out. Oke, langsung saja lanjut ke alur cerita A Man Who Was Superman. Sebuah kisah drama, syarat, pelajaran, dan menyentuh mengenai kehidupan. Mengetengahkan teknik dari magical realism dalam mengatakan kisah drama, menyoroti rasa ego dan kecenderungan hubungan timbal balik antara individu dalam roda kehidupan untuk masyarakat modern di Korea. Superman versi Korea ini didahului dengan kegilaan Hwang yang merasa dirinya benar-benar Superman dan bertugas menolong orang lain. Hwang memang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk menolong, bahkan nyaris melupakan dirinya. Sampai akhirnya bertemu dengan si cantik yaitu Jun Ji Hyun yang terkenal dalam Sash Girl. Sejak awal kita akan langsung merasa kalau si Hwang pasti bukan orang normal, karena laki-laki kebaikan yang terlalu berlebihan memang dirasa aneh untuk era sekarang. Ternyata Hwang memang mengidap skizofrenia atau gangguan mental, namun di film tidak diceritakan dengan detail diagnosis penyakitnya secara kejiwaan. Hwang pun menjalani lagi terapinya, namun yang terjadi sebaliknya. Sifat selalu bahagia dan gembira, serta menolong orang lainnya berubah menjadi apatis. Tidak lagi merasa cemas, bahkan terkesan bagai robot, hingga akhirnya hal-hal yang dulu selalu diucapkannya ketika gila menjadi kenyataan. Saluran gas pipa bawah tanah yang bocor membuat ledakan hebat dan kebakaran terjadi di pusat kota. Sama seperti saat Hwang pertama kali gila lantaran mobilnya terguling dan meledak. Orang-orang hanya berkumpul dan melihat apa yang terjadi tanpa melakukan pertolongan apapun. Kejadian yang membuat anak yang seharusnya bisa diselamatkan, namun meninggal lantaran ledakan. Hampir mirip dengan negara kita, di mana orang akan berkerumun jika ada kejadian heboh dan malah menjadi tontonan. Kejadian ini membuat Hwang tergelitik. Detik kesembuhan secara mentalitasnya kembali. Dia memutuskan untuk menyelamatkan gadis cilik yang terperangkap api di apartemen lantai 3, dikala dia tidak ada satupun yang tergeletak untuk menolongnya, dan ketika semua jalan keluar sudah tertutup api. Hwang percaya bahwa jika si gadis cilik menghitung sampai 100, maka Hwang dapat berubah jadi Superman dan artinya dapat terbang. Ya, Hwang terbang dari lantai 3 menyelamatkan gadis cilik tersebut. Adegannya membuatnya saya nyaris tidak yakin akhirnya kalau khayalannya yang akan benar-benar terwujud. Ya, terbang yang dimaksud ternyata menerjunkan dirinya sambil memeluk si gadis cilik supaya selamat. Hwang mengorbankan nyawanya dan sampai di adegan ini yang menguras bombay tersebut, orang-orang di sekelilingnya tetap saja diam. Masih menjadi penonton, Hwang sebelum meninggal berpesan dan mendedikasikan badannya untuk didonorkan bagi yang membutuhkan. Hal yang tidak pernah terpikirkan oleh saya ketika saya meninggal nantinya. Mantan pesakitan jiwa ternyata mengajarkan saya hal-hal bijak, bahwa kebaikan adalah suatu yang sederhana. Benar ucapannya di awal tadi, bahwa tidak ada kekuatan yang dapat membuka semua pintu berasal dari hati kita. Sesederhana itu, niat menolong orang lain sekecil apapun itu. Saya percaya ketika semua hati tergerak untuk berbuat baik sekecil apapun, semua di dunia dapat berubah lebih baik. Mari berbuat kebaikan dari yang sangat sederhana, berbagi senyum untuk sesama. Karena sekecil apapun kita perbuat, mungkin bisa bermakna dan mempunyai manfaat untuk orang lain. Oke guys, film ini dibintangi oleh pemeran utamanya yaitu Jun Ming Hwang sebagai Superman, Ji Hyun Jun sebagai Diana Jun, Dan pemeran pendukung yaitu Gil Seong Bang, Woo Hyung Choi sebagai Superman kecil, Ji Hye Jin atau Hye Cheon atau Jino, Lee Bo Jo, Ki Seok Kim, Young Hwa So sebagai ibunya Hye Jun, Wo Seo Sun sebagai Miss Kim. Jadi permasalahan tokoh utama itu dimulai saat kecil. ketika itu juga anaknya atau Superman kecil itu diajak menonton film di bioskop dengan judul filmnya
Superman. Ya, Superman itu juga ayahnya itu juga menceritakan kembali di rumah untuk Superman, dan nanti juga ayahnya akan pergi nggak tahu entah kemana. Itu yang membuat Superman kecil itu mencari atau menghitung 1 sampai 100. Nanti di sampainya itu juga ayahnya akan kembali gitu. Tapi nyatanya ayahnya tidak kembali. Jadi si anak kecil tadi itu sudah menghitung sampai 100, tapi ayahnya tidak kembali, dan ia memutuskan untuk keluar dari bioskop tersebut. Dan sampainya di pertengahan halaman, ya kira-kira terus ada peluru atau krypton. Ya, ini krypton ini kan bersarang di kepalanya Superman kecil, itu yang membuat ya mungkin secara medis dia mungkin akan mendapatkan atau memperoleh kekuatan gitu kan. Ya padahal itu juga peluru atau sebuah butir peluru yang bersarang di kepalanya. Dan juga kisah ini juga dari Superman kecil itu yang trauma akan keadaan dunia itu, yang terkait dengan kecelakaan mobil yang dialaminya itu. Ya, dengan istrinya dan Ya, anaknya. betul. Terus ketika si Superman tersebut ingin menyelamatkan anaknya, Orang-orang di sekitar tidak mau menolong itu ya, padahal itu anaknya juga masih dalam keadaan hidup, tapi seolah-olah orang-orang di sekitar itu kita aja nggak mau menolong ya, itu. terus setelah itu kan si Superman ini kan masuk memegang tangan anak si kecil itu, terus Iya. untuk disuruh menghitung Nah, 1 sampai 100 seperti dulu saat kecil. itu kan ketika kita itu ada pipa yang meledak, mbak, itu kan di sebuah apartemen ada sebuah pipa yang meledak dan mengakibatkan kebakaran. Di situ juga Superman itu tidak teringat dengan masa lalunya, itu terkait dengan penyelamatan anaknya yang gagal. Itu juga tokoh mbak itu terkena atau mengidap schizophrenia, yaitu juga penyakit atau gangguan mental ya kan. Yang diawali dengan mungkin berhalusinasi. Ya, itu juga cemas berkepanjangan atau ya apatis itu. Ya, dan trauma juga ya tentunya di masa lalunya gitu, yang Yang itu disebabkan karena itu yang mungkin kejadian yang buruk yang menimpa di alamnya gitu kan. ya. Oke, jadi langsung saja ya kita ke karakteristiknya tokoh dari pemeran pertama dan pemeran kedua. Ya, karakter dari tokoh utama Chu Min Huang ini juga terlalu ya itu terlalu mikir ya mbak, itu pengalaman yang pahit atau mungkin pengalaman yang dialami yang masa lalu itu yang membuat mungkin berpikir apatis, juga terlalu pesimis, dan juga di sini juga terlalu teringat atau terbayang-bayang pada anaknya juga mbak. Ya itu kita tahu bahwa orang tua kalau mengalami kejadian itu juga sangat merasa bersalah itu. Nah, Chung Min Huang sendiri itu dia kan dulu udah pernah mengalami trauma yang cukup berat, jadi dia itu tidak ingin orang lain itu merasakan hal yang sama apa yang dia alami dahulu. Jadi dia itu baik banget sama semua orang, dan hingga dia itu sampai tidak mempedulikan diri sendiri. Iya, itu juga terlalu baik juga ya mbak ya. Ini juga mungkin mendedikasikan dirinya juga untuk orang lain gitu. Dan karakter yang kedua yaitu Jun Ji Hyun sebagai Song Sojun. Dia di sini berperan sebagai sahabatnya dari Chung Min Hwang atau Superman tersebut. Dan di sini dia juga seperti kameramen gitu loh, kayak reporter. Ya, ini juga fotografer itu apa seperti itu kan, mungkin dari media-media gitu ya. Dan gangguan psikologis yang dialami di film tersebut yaitu ada 2. Yang pertama, Nah, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, dan yang kedua ada schizophrenia. Ya. Atau mungkin yang kalau bahasa Indonesianya kelainan atau sakit jiwa itu ya. iya. Nah, pasti pada bingung kan PTSD itu apa sebenarnya? Nah, PTSD itu atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul setelah
PTSD antara lain yaitu perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Ya, berarti kan di sini tokoh peran utamanya itu juga mengalami ini ya Mbak, kecemasan yang berlebih, itu teringat masa lalu hal-hal yang buruk itu. Dan skizofrenia sendiri Mbak, kita berarti juga ada. Nah, skizofrenia sendiri adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Umumnya, pengidap skizofrenia mengalami gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikirannya pada diri sendiri. Nah, di film ini sudah jelas sekali ya, di mana pemeran utama itu mengalami skizofrenia yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, betul Mbak. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, skizofrenia ini juga banyak hal atau banyak cara. Nah, itu terkait dengan pengobatan dari skizofrenia ini juga bisa pemberian obat-obatan anti psikotik ya Mbak ya. Ya. Psikoterapi juga bisa dan melalui terapi elektrokonvulsif juga. Dan untuk mencegah ini dengan mendeteksi dan mengobatinya sejak dini hingga perburukan atau gangguan dari dapat dicegah. Nah, untuk cara pengobatan PTSD sendiri yaitu dari terapi psikologi yang biasanya diberikan, yaitu yang pertama terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi ini dilakukan sebanyak 8 hingga 12 sesi. Tujuannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan mengubah cara pikir dan bertindak. Harapannya ya Mbak, dengan terapi ini juga mungkin trauma yang berkepanjangan itu juga bisa ya sedikit terobati ataupun sedikit. Mungkin itu, terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi review film A Man Who Was Superman yang rilis di tahun 2008. Nah semoga video kami bermanfaat untuk para penonton dan semoga dapat mengambil nilai moral yang ada. Nah terima kasih nih Mbak Erna dan Pak Ahmad yang telah mau mereview film ini. Lebih baik kita tutup aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe.